Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang dasar-dasar CNN untuk klasifikasi teks. Di sini kita menggunakan slide-nya. Saya ambil sepenuhnya dari slide mata kuliah yang ada di Stanford University. Di slide tersebut di Stanford University ada dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah pengantar CNN ya, bagian pertama yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian untuk di video ini kita akan membahas bagaimana CNN yang sederhana ya. CNN sederhana artinya yang hanya satu layer konvolusi untuk proses klasifikasi kalimat. Ya, ini kita sudah membahas di bagian pertama bagaimana dasar-dasar CNN yang awalnya untuk 2 dimensi untuk image, kemudian bagaimana dipakai untuk 1 dimensi untuk teks, di mana ada beberapa variasi-variasi yang bisa digunakan ya. Yang pada intinya adalah konvolusi dan pooling. Yang pada intinya adalah konvolusi dan pooling. Pooling itu adalah downsampling. Nah, kemudian kita akan melihat yang di bagian kedua ini ya. Ya, di bagian kedua ini kita akan melihat ini kita ini adalah bagian kedua ya. Bagaimana CNN yang sederhana. CNN sederhana itu maksudnya single layer. Single layer itu maksudnya konvolusinya hanya satu saja. Konvolusinya hanya satu saja. Ya, seperti kita ingat kalau pooling itu bukan dianggap sebagai layer karena tidak ada parameter, karena ada downsampling itu sudah fungsinya udah fix ya, yaitu misalkan maksimum atau min atau yang lain, jadi tidak layer, yang artinya konvolusinya hanya satu saja. Yang CNN single layer ini digunakan untuk klasifikasi kalimat ya, jadi inputnya adalah kalimat, kemudian outputnya itu adalah untuk klasifikasi label-label, kelas labelnya. Ya, kita di sini menggunakan tulisan ini ya, tulisan yang termasuk awal ya, termasuk awal untuk bagaimana CNN dipakai untuk klasifikasi teksnya. Salah satu penelitian awalnya adalah ini ya. Ya, jadi sentence classification ya, sentence classification ini klasifikasinya itu utamanya bisa misalkan di sini adalah positif atau negatif ya. Jadi kelasnya positif atau negatif. Jadi misalkan untuk sentimen itu analisis sentimen sebuah kalimat. Jadi inputnya adalah kalimat ya, inputnya adalah kalimat. Ya, untuk klasifikasi bisa saja nanti kemudian digunakan untuk beberapa tas yang lain yang sejenis ya. Ya, ini di paper tersebut ya, di paper tersebut kita akan bahas ya, dimana di situ hanya ada satu layer konvolusi, yang konvolusi itu biasanya pasangannya adalah pooling ya. Satu konvolusi, satu pooling biasanya, dan di paper tersebut satu konvolusi kemudian satu pooling ya. Masukannya adalah kata-kata ya, inputnya adalah kata-kata. Yang kata itu direpresentasikan jadi vektor, sebuah kata, sebuah vektor. Yang vektor itu adalah bilangan real isinya ya. Kemudian panjangnya sepanjang K ya, sepanjang K. Jadi vektor yang panjangnya K, masing-masing kata vektor yang panjangnya K. Kemudian sebuah kalimat, ini kalimat merupakan adalah concatenated maksudnya digabung, yang tadinya kata satu digabung dengan kata dua, digabung dengan blablabla sampai kata n. Jadi kalimat yang panjangnya n. Di sini panjangnya untuk input ya. Untuk input itu panjangnya fix ya. Input itu panjangnya fix ya.
Jadi input itu panjangnya fix. Berbeda dengan RNN yang fleksibel, di sini panjangnya fix yaitu panjangnya n. Akan kita lihat kalau kurang dari n nanti akan kita tambah dengan 000 ya. Kalau kurang panjangnya kata-katanya kita tambah dengan 00. Tapi kalau lebih artinya dipotong, sehingga pokoknya inputnya adalah di sini contohnya adalah n, banyaknya adalah n. Ya, kemudian ya ini concatenation ini, penggabungan ini ya. Ya, penggabungan ini adalah dari kata-kata di input yang range-nya itu 1 sampai J. 1 sampai J itu adalah jumlah input realnya itu J ya. Jadi kalau ada kata W1, W2 sampai WJ, ini adalah realnya, input realnya. Tapi kita mempunyai neuron-neuron di input yang panjangnya itu n. Panjangnya itu n ya, x1, x2 sampai xn ya. Sehingga concatenated ini adalah sampai J, yang kemudian akan kita lihat nanti kalau sampai n itu di konvolusinya itu ditambah dengan di sini adalah yang 00. Yang idealnya itu simetri. Simetri itu maksudnya kalau W-nya itu misalkan ada, katakanlah ekstrimnya, contoh sederhananya ada 3, W1, W2, W3. Artinya kata-kata di input, misalkan ada sebuah kalimat yang terdiri hanya 3 kata saja, W1, W2, W3. Padahal kita udah set X-nya, misalkan katakanlah ada 5. X itu artinya neuronnya ada 5 untuk input. X1, X2, X3, X4, X5 ya. Ya. Di sini dikatakan ya, biasanya simetrik. Simetrik itu artinya W1 ini adalah X2, W2 itu adalah X3, W3 itu adalah X4. Kemudian akan kita lihat nanti untuk X1 dan X5-nya itu kosong, artinya seperti padding ya, seperti padding untuk di X1 dan X5-nya. Kita lihat ini contohnya ya, ini adalah contoh, misalkan ini seperti ini ya. Inputnya adalah misalkan di sini ada kata the country of my birth, di mana the ya, di mana the itu misalkan dinyatakan dengan vektor, yang vektornya panjangnya k, di mana k panjangnya k-nya itu ada 2 di sini. K sama dengan 2, panjangnya adalah 2. Di mana kemudian the itu dinyatakan dengan vektor ini, country dinyatakan dengan vektor ini, of dinyatakan dengan vektor 77, my dinyatakan dengan vektor 4,5, per 2,3, 3,6 ya. Misalnya seperti itu. Vektornya dari mana? Ya, vektornya itu bisa kalau realnya misalkan dari misalnya word to fact, jadi word embedding ya. Kemudian di sini contohnya yang panah-panah ini ya. Panah-panah ini itu menggambarkan adalah filter ya. Filter. Jadi filter itu adalah, filter ini digambarkan di sini adalah, filter ini adalah vektor ya, dimana filternya itu ada 2 di sini. Misalkan gambarnya ada 2. Filternya ada yang panah yang merah ini dengan panah yang merah muda, panah yang merah tua dengan panah yang merah muda. Dimana panah yang merah tua itu ada 3, artinya lebarnya 3, kemudian yang merah muda itu ada 2. Jadi bisa saja filternya ada lebih dari 1 dan panjangnya berbeda-beda. Ya, kemudian konvolusi filter tadi ada W di sini, vektor W ya, karena di sini dituliskan W tebal artinya vektor yang dinyatakan dengan panah-panah ini ya, panah-panah
merah tua dan merah muda, itu ada dua vektor filter pertama dan vektor filter kedua, yang ini adalah panjangnya adalah H kali K ya, H kali K, di mana K itu adalah panjangnya vektor input ya, ada dua, kemudian K itu H itu adalah dari yang hidden layernya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di paper tadi menggunakan CNN yang single layer ya. Kemudian tadi kita udah lihat bahwa W itu adalah adalah filter ya. Kemudian kita gunakan patch yang seperti sudah kita ketahui di video berikut sebelumnya ya, di video sebelumnya. Kemudian nanti akan kita lihat ada yang disebut dengan channel ya, channel. Kalau channel itu kalau di image ya, input image ada misalkan RGB ya, ada RGB ya, ada RGB ya, masing-masing R itu artinya channel R, channel G, channel B kalau di image. Nah kalau di teks nanti akan kita lihat. Nah channel itu ya kita ada untuk di paper ini kita lihat ada channel itu adalah teks yang yang satunya untuk yang disebut dengan static, yang satunya adalah yang di tune. Nah, nanti akan kita lihat. Yang sebelumnya akan kita lihat dulu di sini ya. Ini adalah output ya. Ini adalah output CI ya. CI itu adalah output ya. Output yang merupakan di sini adalah hidden layer, hasil dari konvolusi. Ini adalah konvolusi ya, CI ya, CI ada C1, C2 dan seterusnya. Yang CI ini merupakan hasil dari filter dikalikan dengan input dot produknya ya, seperti halnya kalau kita tahu di sini, kalau misalkan ini digambarkan dengan sederhananya seperti ini adalah input layernya, kemudian ini adalah hidden layer. Hidden layer itu adalah konvolusi ya, convoluted feature ya, convoluted feature ini adalah C, yang di sini ada di sini ada parameter bobot ya, ini ada bobot, ini adalah bobot. Yang di kita di sini adalah filter ya, di kasus kita tuh di konvolusi CNN itu adalah filter ya. Ya ini adalah filternya, ini adalah V, ini adalah filternya. Kemudian X ini adalah inputnya. Kemudian masing-masing di sini ditambah bobot ya, masing-masing ditambah bobot. Kemudian seperti kita terangkan di sebelumnya, di video sebelumnya, ini kemudian ada fungsi aktivasi nonlinear ya, ini misalkan fungsi aktivasi nonlinear F ini. F misalkan value ya. Oke, kemudian seperti sudah disebutkan sebelumnya, inputnya adalah terdiri dari kata-kata yang concatenate, gabung menjadi ini gabungan. Jadi misalkan the country of my birth, ini udah gabungan ya, yang panjangnya H, misalkan di sini panjangnya H ya, H di sini ada the country of my birth ya. Misalkan contohnya di sini ada 5 ya, kemudian di sini nanti karena kita udah tentukan inputnya itu ada sebanyak n, misalkan n itu ada 10 atau berapa. Nah ini kemudian ini bagaimana, ini kan W nya ada W seperti tadi disebutkan, W1, W2, W3, W4, W5 ya. Padahal di sini misalkan di sini ini adalah filter yang panjangnya itu yang filter yang size-nya 3. Ini filter ya, ini filter.
geser filternya ke kanan ya, filternya digeser ke kanan, tapi di sini udah habis birth, artinya bagaimana sebelah kanan. Nah kanan itu diisi dengan kosong-kosong aja ya, jadi karena ini udah habis di sini, ini kosong-kosong, artinya ini seperti ini adalah padding ya, seperti padding tadi, padding ya, ini adalah padding. Kemudian tadi seperti sudah disebutkan juga yang di samping pooling itu sekali lagi pooling itu adalah down sampling ya. Pooling itu adalah down sampling ya. Jadi supaya dimensinya lebih rendah. Kemudian ada variasi channel. Ini adalah hanya variasi saja ya. Bukan inti dari CNN channel ini. Bukan inti dari CNN. Ini adalah ada channel di paper ini yang kita bahas itu ada yang disebut dengan channel. Channel itu adalah variasi di inputnya ya. Di paper tersebut yang merupakan sentence classification kita menggunakan pooling. Yang pooling itu adalah max pooling ya. Kita udah tahu max pooling. Nah di sini mengapa menggunakan max pooling secara umum? Yang max pooling itu suatu hal yang yang paling populer ya, pooling dengan maksimum itu adalah paling populer. Mengapa menggunakan maksimum? Karena supaya mengcapture aktivasi yang paling penting, yang paling maksimum ya, yang paling maksimum. Ini max pooling ini adalah pooling yang paling umum, termasuk di image itu kebanyakan juga menggunakan max pooling. Kemudian kita tahu ada feature map, yang feature map itu hasil dari konvolusi yang tadi itu yang dapat dikatakan sebagai hidden layer ya. Yang ini adalah C yang tadi udah kita lihat contohnya ya di video pertama, bagaimana dari hasil dari konvolusi yang pertama, konvolusi kedua digeser filternya ya gitu. Kemudian didapatkan misalkan satu angka karena maksimum dari ini kan satu angka, ini adalah maksimumnya. Kemudian nah di sini menggunakan atau di paper ini menggunakan ada beberapa atau menggunakan dua, nanti kita lihat ada dua channel ya, ada dua channel. Sekali lagi channel itu bukan hal yang pokok apalagi di teks, tapi ini sebagai variasi saja ya. Kemudian kadang bisa menggunakan Windows yang berbeda untuk ukuran H-nya, artinya filternya bisa menggunakan ukuran yang berbeda ya. Kemudian kita lihat ada beberapa variasi yang lain ya. Jadi seperti filter tadi, filter itu bisa panjangnya bisa 2, 3 dan seterusnya, artinya seperti atau bukan satu, artinya kita lihat seperti unigram yang satu, atau filter yang ukurannya 2 artinya bigram, yang filternya 3 itu artinya trigram, filternya ukurannya 4 itu adalah 4 gram dan seterusnya. Nah ini adalah berikutnya, ini adalah tambahan saja ya. Ini adalah tambahan untuk bagaimana untuk informasi teks ya, untuk pemrosesan teks yang untuk kita lihat di sini contohnya ya. Contohnya kita menggunakan klasifikasi linear ya, klasifikasi linear, misalkan klasifikasi biner ya, logistik. Ini artinya klasifikasi biner, ini contoh yang sederhana. Kita ingin memberi gambaran bagaimana misalnya di sini antara kata TV dan teli yang sama-sama adalah TV ya. Ada TV dan teli, ini dekat-dekat ya, karena kata TV dan teli itu sebenarnya kan sinonim. Kemudian ada kata television, itu juga sinonim. Misalkan kata TV dan teli itu ada di training, kemudian kata television itu ada di testing ya. Nah ini kalau kita menggunakan vektor-vektor kata yang pre-train, artinya kita udah
ada data pre-train, udah di training sebelumnya menggunakan korpus yang besar. Kita tinggal mengambil bahwa TV vektornya apa, tele vektornya kita ambil, television kita ambil vektornya, word embedding kita ambil. Yang oleh karena itu posisinya karena menggunakan korpus yang besar itu dekat-dekat ya, bagus, sudah yang bagus. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau kita word vektornya kita utak-atik lagi, misalkan kita proses word embedding lagi, itu bagaimana? Nah, itu kalau kita menggunakan fine tuning ya, kita menggunakan fine tuning di sini ya. Kita menggunakan fine tuning artinya kita utak-atik lagi yang tadinya pre-training yang kita udah ambil dari internet, misalkan orang yang sudah melakukan word embedding dengan korpus yang besar, kemudian kita utak-atik lagi, itu bisa hasilnya bisa kurang bagus ya, karena kemudian antara tele dan TV dan television itu bisa jauh ya, intinya adalah seperti itu ya. Sehingga akan lebih bagus disarankan kita menggunakan pre-training aja, nggak usah di utak-atik lagi, kita tidak usah tuning lagi ya, kecuali kalau kita mempunyai dataset yang besar ya. Kecuali kita mempunyai korpus yang besar untuk melakukan word embedding. Kemudian tadi sudah dikatakan tentang channel ya, tentang channel ini adalah hanya sebagai tambahan saja yang bukan, sekali lagi bukan inti dari CNN ya. Jadi kalau di image itu channel itu ada channel R, channel G, channel B, misalkan untuk yang image yang RGB ya. Nah, di sini kalau di paper ini yang kita sedang bahas itu ada channelnya, itu ada dua, yaitu yang yang ya dua-duanya masing-masing menggunakan word embedding yang pre-training yang dengan word vector atau glove ya. Kemudian kita buat dua copy, artinya dua channel ya, untuk inputnya masing-masing untuk kalimat yang sama tapi di copy, jadi ada dua copy. Kemudian salah satunya itu di training, kemudian yang satunya lagi itu adalah tidak dilakukan trainingnya, artinya parameternya tetap. Jadi channel pertama, kemudian ini adalah channel kedua ya. Ini adalah sebagai variasi tambahan saja yang dilakukan oleh paper tersebut ya. Kemudian setelah dilakukan konvolusi, kemudian di paper tersebut menggunakan max pooling, satu max pooling ya. Satu max pooling ya. Yang max pooling itu juga menggunakan beberapa variasi ya. Kemudian setelah ini adalah inputnya, ini input, kemudian ini adalah dari konvolusi ya, kemudian di sini pooling ya, pooling itu biasanya kecil, kemudian di sini yang terakhir di sini kita ada softmax ya, softmax ini jadi CNN itu adalah sampai sini, kemudian ini adalah bagaimana melakukan klasifikasi dengan softmax, artinya buat distribusi probabilitas softmax ini untuk supaya kita bisa menentukan kelas-kelasnya ya. Ya, jadi menggunakan softmax yang standar. Jadi yang setelah dilakukan proses CNN di sini, kemudian dilakukan mendapatkan kelasnya dengan softmax. Ya, ini bisa digambarkan seperti ini, meskipun papernya tidak sama persis seperti yang tadi ya, tapi ini menggunakan paper yang lain. Di sini digunakan gambar ini karena gambar ini di paper ini dikatakan di slide ini adalah gambar yang bagus ya. Jadi ini adalah inputnya, di masing-masing input itu dengan vektor, ini adalah I dengan vektornya, vektor misalkan embedding vektor dengan word to vec atau dengan glove ya, termasuk juga tanda seru ini juga, simbol ini juga dengan vektor.
Ya, jadi inputnya adalah matriks kalimat yang dimana vektornya itu panjangnya D ada 5 ya, ada 5. Kemudian misalnya di sini ini ada 7, ini ada 7. Lebar dari kalimat itu ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi fix ya. Jadi kalau di CNN ini adalah fix 7. Kalau misalkan lebih dari 7, misalkan kalimatnya panjang ya kepotong ya. Kalau kalimatnya lebih pendek artinya dengan padding. Kemudian dilakukan proses konvolusi. Ini contohnya itu konvolusi. Di mana konvolusi ini menggunakan filter ya. Ada filternya itu ada di sini ada 2 filter ya, 2 filter. Ada 2 filter ya. Ada 2 filter ya, jadi masing-masing kalimat ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2 ya. Jadi masing-masing region itu ada 2 filter, jadi total ada 6. Ini ada 6 filter totalnya ya. Totalnya ada 6 filternya. Yang ukuran-ukuran filternya juga berbeda. Ini ada ukuran filter yang lebarnya ada di sini ada 4, ini 4 ya. Ini ukurannya 3, ini 2. Jadi ada 6 filter totalnya ya. Ya. Totalnya ada 6 filter ya. 6 filter, kemudian ada proses konvolusi, kemudian kita dapatkan ada activation function, artinya setelah dengan value misalkan ya, ini kemudian kita dapatkan di sini, ini adalah ada 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ini yang kita dapatkan 6 ya. Kita dapatkan 6. Kemudian setelah itu dilakukan pooling ya. Pooling maksimumnya. Maksimum artinya di sini didapatkan maksimum 1 maksimumnya. Yang sini 1 maksimumnya, kemudian yang hijau tua ini 1 maksimumnya. Artinya didapatkan di sini di proses ini ada 6 angka maksimumnya. 6 angka ya. Kemudian 6 angka itu kemudian digabung, yaitu atau istilahnya di flatten, digabung di sini diratakan, tidak ada lagi spasialnya ya. Kemudian di sini dilakukan klasifikasi menggunakan softmax ya. Di sini softmax. Ya, tapi jadi dapat digambarkan seperti itu. Yang intinya adalah ada konvolusi ya. Ada konvolusi dan ada pooling. Ada konvolusi dan pooling, kemudian setelah itu di sini dengan softmax ya. Softmax di sini. Kemudian di paper tersebut ada regularisasi, beberapa regularisasi yang standar ya. Kita bisa lihat untuk deep learning secara umum untuk regularisasi, misalkan di sini yang digunakan adalah dropout ya. Dimana dropout itu biasanya 50% ya. Dropout itu dilakukan di proses training. Jadi proses training itu artinya kita melakukan fungsi aktivasinya itu dibuat 0 ya, dibuat 0 di dropoutnya. Jadi 50%-nya itu 0, 50%-nya itu tidak diteruskan ya. Jadi aktivasinya itu 0 ya. Kemudian
Kemudian regularisasi yang lain di sini ya sebagai pelengkap supaya performasinya bagus. Di sini kita lihat ya, jadi dropout itu gunanya untuk menghindari overfitting ya. Dropout itu untuk menghindari overfitting. Kemudian juga bagaimana di sini ada regularisasi lain yang misalnya di sini menggunakan L2 norm. L2 norm itu adalah Euclidean ya, Euclidean. Kita untuk misalkan di sini untuk objective functionnya ya, meskipun ini tidak umum digunakan seperti ini, regulasi seperti ini adalah tambahan saja. Ini adalah hyperparameter yang digunakan di paper tersebut. Hyperparameter itu adalah parameter yang diset sebelum proses training. Hyperparameter ya sebelum proses training ya, yang misalnya di set apa, fungsi aktivasinya adalah ReLU, dipilih ReLU, ini adalah hyperparameternya. Kemudian hyperparameternya yang lain misalkan kita set filternya, ukuran filternya, kemudian kita set seperti misalnya yang lain di paper tersebut, feature mapnya, kemudian dropoutnya 50% seperti kebanyakan populernya 50%, yang ternyata dropout itu bisa meningkatkan 2-4% akurasinya. Kemudian kita menggunakan L2 constraint ya, norm L2 constraint. Kemudian untuk stochastic gradient descent trainingnya kita menggunakan mini batch yang ukurannya 50 ya, artinya setiap kali 50 kalimat, kemudian diubah parameternya, kemudian word vektornya kita menggunakan pre-train word to vec ya. Kemudian ini di proses trainingnya untuk cek parameter kita lihat development setnya, data development setnya yang dipilih, kemudian setiap kali di training akurasi yang tertinggi di development setnya digunakan untuk final version dan seterusnya. Ini kemudian hasilnya yang intinya di sini adalah kita lihat yang ini adalah CNN yang sederhana tadi ya, dibandingkan dengan yang lain ada macam-macam, ada menggunakan RNN, ada juga menggunakan SVM ya, ada macam-macam. Kemudian ada datasetnya, ini adalah datasetnya ya. Yang intinya di sini adalah bahwa dengan CNN yang sederhana, yang satu layer konvolusi, itu kita lihat di sini untuk dataset yang pertama, dataset yang ketiga, dataset yang keenam, dataset yang ketujuh itu termasuk yang paling bagus yang intinya adalah CNN yang sederhana yang hanya satu layer itu bisa mempunyai performansi yang cukup bagus ya. Ya, kemudian ini adalah permasalahan saja bahwa misalkan dropout itu perannya cukup bagus ya, tapi yang sistem-sistem yang lain pembandingnya tidak menggunakan dropout, sehingga sebenarnya CNN yang bagus itu juga terbantu dengan karena menggunakan regularisasi dropout. Namun bagaimanapun juga meskipun seperti itu, ini adalah intinya dengan arsitektur CNN yang sederhana itu hasilnya lumayan ya.
dibandingkan dengan arsitektur yang lain termasuk RNN dan juga selain neural network dan SVM dan lain-lain. Ya, beberapa ide di sini, maksudnya ide CNN bisa digunakan untuk RNN ya, yang artinya pengenalan frase. Ya, itu adalah pembahasan tentang CNN yang sederhana yang digunakan untuk klasifikasi kalimat. Kemudian untuk di bagian berikutnya kita akan membahas tentang bunga rampai CNN, insya Allah di